Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman Bang Sigit yang ada di mana aja. Hari ini saya lagi mau ke kawasan Kapuk Cengkareng. Dan perjalanan saya sekarang ini dengan menggunakan sepeda motor sedang melalui jalan Pedongkelan. Tujuan saya keluyuran hari ini, saya dengar kabar ada informasi adanya sebuah bongpai tua yang ada di belakang rumah warga di daerah Kapuk. Segera saya bergegas untuk mengunjungi makam atau bongpai tua yang ada di Kapuk. Selidik punya selidik, ada hubungannya dengan Lanhuis Kapuk. Kalau udah bicara Lanhuis Kapuk atau sebuah rumah besar atau rumah pedesaan atau villa di kawasan Kapuk yang udah ada sejak abad 19, ada kemungkinan sosok yang dimakamkan di Kapuk ini, yang bongpainya itu ada di belakang rumah warga, itu adalah pemilik dari Lanhuis Kapuk. Bisa saya simpulin ada kemungkinan ini adalah tuan tanah kawasan Kapuk pada zaman kolonial Belanda waktu itu. Tetapi kalau dilihat dari beberapa sumber, salah satunya itu saya memakai sumber dari peta lama. Memang di peta lama Batavia ada beberapa tanda yang menunjukkan bahwa di kawasan Kapuk itu ada kuburan-kuburan Cina alias pemakaman Tionghoa. Nah, ini saya dikit lagi sampai ke lokasi bongpai yang saya maksud. Saya lewat sebuah jalan yang masih muat mobil. Nanti di pertengahan jalan saya harus belok ke arah kiri, dan posisi dari makam kuno atau bongpai Cina kuno ini yang diperkirakan udah ada sejak abad ke-18 itu adanya nggak jauh dari wihara. Memang kalau kita hubungin juga biasanya adanya kelenteng nggak jauh, adanya kuburannya juga. Dan memang kawasan Kapuk dari zaman kolonial Belanda hampir mendominasi etnis Tionghoa, dan bisa dibilang juga orang yang dimakamin di bongpai yang sekarang saya mau kunjungin ini adalah orang asli Tionghoa yang udah bergerak ke daerah Kapuk sekarang sejak abad ke-18. Yang masih membuat saya penasaran, saya selalu menemukan bongpai-bongpai tua itu berada di dalam sebuah perkampungan, bahkan adanya di sela-sela rumah warga. Nah, ini nama jalannya saya lupa nih, tapi nggak jauh dari sini ada wihara. Nah, dari wihara ini saya harus belok ke kanan dan langsung ke kiri. Selanjutnya kita masuk dan kita lihat bongpai yang ada di dalam
rumah atau belakang rumah warga. Saya sekarang ada di daerah Kapuk. Dapat informasi ada makam tua Bongpai kuburan Cina yang di dalam sebuah gang. Katanya ini makam dari Tuan Tanah Kapuk. Ikutin aja ya. Coba kita lihat lokasi makamnya ada di dalam gang di daerah Kapuk. Kucing. Masih utuh ya Pak ya? Baru ini mah. Aslinya mana ini asli ini? Ini asli nih. Iya itu asli. Asli nih. Aslinya. Ini mah ini semua renovasi. Oh ini renovasi. Renovasi ya asli. Maksudnya tadinya begini, Ah, tapi ditambahin renovasinya. Tapi tetap begini, cuman ditambahin. kalau ininya nih yang begininya nih Sama asli juga, cuman udah dirapiin, dibagusin ya, Iya, iya. sama yang Dulunya akhirnya. nggak ada, ini nggak ada. Hmm. Cuman itu doang asli. Berarti dia ke bawahnya nih masih ada semeter Tulisan nih. Ada. Masih ada semeter Tulisan ya? ada, tulisan Cina. Kan kalau kuburan Cina begini dia petinya berarti di belakang Iya, kan? di belakang. Belakang. Petinya di belakang nih Pak. Waktu bangun rumah ini nggak ketemu peti nggak? Ya, malam begini. Sekitar dari sini ada mungkin petinya nih. Ini kan palanya nih. Ini kan ini nanti. Mungkin petinya di situ. Iya. Ya, 2 meter lah ya? 2 meter dari sini 2 meter. Nggak kena rumah enggak? Enggak ya? Enggak. Paling petinya di belakang. Ya mungkin karena ya Bagaimana menurut Satria? Cocok sih bang. Cocok Kalau ya? dari apa tulisannya namanya? orang kagak ada yang tahu. Walaupun sekolah Mandarin dia nggak tahu. So Kuno biasa sih ini ya. bahasa yang Cina-Cina kuno tuh bang, orang Cina yang udah ada di Indonesia tuh jarang ada yang bisa bang sebenarnya. Jarang ya. Kecuali Kecuali di negara dia. Ya? Kayaknya sih gitu, soalnya kan ada penyesuaian bahasa juga kayaknya. Jadi ini mungkin udah Cina, bahasa Cina yang udah kuno Iya, banget. Kuno Cina dulu zaman itu. Oh ya belakangnya sini ya. Jadi ada kemungkinan sama Lenhuis yang di Kapuk ya Sat ya? Kalau dihubung-hubungin Sat. Kalau kemungkinan sih kalau misalkan masih sama-sama Tionghoa, kemungkinan yang punya Lenhuis di Kapuk ya kemungkinan keturunannya kayaknya. Kalau misalkan ini makam tadi, kalau kata keterangannya kan sebelum 1800 sudah ada kan, itu Lenhuis mungkin 1800-an ke atas kayaknya baru ada. Nanti di cross check di bukunya Mas Rehan deh. Tapi yang datang kemari mah yang udah pada sukses biasanya Pak ya. Iya, pada sukses. Kalau orang kadang-kadang orang main kemarin tapi nggak tahu udah perubahan. Dia tahu tahun kemarin, misalnya tahun 70 dia tuh bingung mau kemarin lagi udah di mana gitu. Daerahnya ya. Iya, udah terus- petak-petak Iya, begini dulu ya. kan, waktu dia kemarin mungkin dulu mau karena jalan enak masih lega gini-gini. Atau jadi itu. Yang Pak Udin denger terakhir tahun berapa dari situ? Yang sebelumnya 1700-an ya. Sekitar 1700-an. Antara 1600 1700. Soalnya buyutnya Pak Udin juga nggak. Nggak tahu kalau 1800 mungkin keturunan saya tahu. Maksudnya bisa ada silsilahnya dia. Ini silsilahnya udah nggak ada karena kong dari kong ini nggak tahu. Jadi ini makam lama dan ini masih asli nih ya. Apa?
Batu apa namanya nih saat kalau ini? Nisannya. Nisannya Asli itu. masih cakep lagi kelihatan. Dia kan di ini sama dia. Kayak dipahat gitu. Iya dipahat. Kalau nggak dipahat mah hilang. Ini dia ke bawahnya nih masih ada panjang nih. Dalam ya. Karena perubahan zaman berkembang. Nah aslinya ada ntar ini. Sampai asing berarti. Asli apanya tuh? Asli foto dia yang masih nggak belum dibangun. Mana coba Pak? Masih tanah. Orangnya nggak kerja sih. Oh lagi kerja. Masih banyak pun bambu. Pokoknya masih tahun 75 74 lah. Di foto itu. Ada Ini masih lebar gitu ya? Iya masih di rumah saya belum ada, ini belum ada. Masih dia sendiri. Engkong saya doang satu. Itu ada fotonya yang masih. Oke nih, jadi sekarang kita lagi ada di daerah Kapuk ya, di depan sebuah makam Cina kuno nih yang menurut keterangan narasumbernya Pak Mahmudin. Pak Mahmudin makam dari Empe Aseng ya Pak. Nah, perkiraan meninggalnya dari sosok pemilik makamnya ini, kalau dari keterangan sih mungkin sebelum tahun 1800 ya, karena buyutnya Pak Mahmudin ini sendiri di 1800-an tuh beloman juga nggak tahu gitu cerita tentang makam Cinanya ini. Nah, silsilahnya juga. Nah, mungkin ada kaitannya dengan Len Huis yang ada di Kapuk Cengkareng nih. Nanti mungkin bisa di cross check di bukunya Len Huis di Jabodetabek yang ditulis Mas Rehan. Mungkin yang punya Len Huis itu kalau misalkan dia orang Tionghoa ya, menurut yang udah diteliti ya, kemungkinan yang punya Len Huis itu merupakan keturunan dari si makam Empe Aseng ini, kurang lebih kayak gitu. Jadi saya lagi ada di Bongpai ya, Bongpainya yang diduga milik Empe Aseng kalau dari Pak Udin yang jaga ini makam. Dan uniknya itu di beberapa makam Tionghoa yang pernah saya temuin, lokasinya itu memang ada di sela-sela perkampungan. Mungkin dulunya tanah lebar atau tanah luas seperti Sobengkong, ada juga yang di Kemandoran, dan ini yang ada di Kapuk. Kemungkinan besar juga ada hubungannya sama pemilik Lan Huis yang tadi Satria cerita. Mungkin ini buyutnya yang punya Lan Huis Kapuk atau sebaliknya. Jadi teman-teman penggemar sejarah, yang namanya sejarah itu jangan dilupakan.